Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore semuanya. Hari ini kita merayakan tubuh dan darah Kristus. Kita mau menemukan makna apa sih yang bisa kita bawa pulang dalam hari raya besar ini. Maka sebetulnya kalau kita berbicara tentang tubuh dan darah Kristus, itu ada pola dalam bahasa Latin, dalam istilahnya adalah Ecclesia et Eucharistia. Ecclesia et Eucharistia, yang artinya adalah gereja dan Ekaristi. Ini dua kata yang penting yang ditempelkan terus-menerus. Mengapa? Pertanyaannya itu. Karena ternyata dua hal ini tidak bisa dipisahkan, karena Ekaristilah yang menjadi sumber atau fundamen dasar adanya gereja. Sama kayak saya menekankan terus-menerus kepada umat saya sampai bosan, bahwa sumber dan puncak iman kita sebagai orang Katolik adalah Ekaristi. Kalau Anda sudah malas berekaristi, Anda tidak punya sumber untuk membakar berjalannya Anda. Anda tidak mungkin sampai kepada tujuan kalau Anda tidak pernah mencintai Ekaristi. Ekaristi dan juga gereja menjadi satu kesatuan. Maka di sana sebetulnya dalam kerangka Ekaristi itu dihadirkan Yesus yang apa? Yang menjadi hosti. Dalam bahasa Yunani adalah kurban. Yang siap mengalami 4 dimensi yang sebetulnya sering kita dengar. 4D atau 4 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dipilih. Setelah dipilih dia apa? D yang kedua diberkati. Setelah D yang kedua diberkati, yang ketiga adalah dipecah. Setelah dipecah, D yang keempat adalah dibagi-bagi. Itulah Ekaristi. Maka sebetulnya itulah pola juga ketika Anda pulang setelah Ekaristi, pola 4D itu pula yang harusnya ada dalam kehidupan kita. Selain itu, hari ini juga bersama dengan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, banyak paroki yang juga mengadakan penerimaan komuni pertama buat umatnya. Di Paulus ini itu hari Sabtu sore. Ya, tahu nggak? Nggak tahu Romo. Ya, saya beritahu sekarang kalau nggak tahu. Sabtu sore. Di beberapa paroki besar itu biasanya di tempat yang paling ramai. Jam 10 atau setengah 11 kalau di paroki lain. Nah,
Kalau kita mau melihat dalam pengalaman itu, komuni sendiri itu juga bisa menjadi sebuah kata persatuan. Karena kalau kita mau otak-atik kata komuni, kita bisa singgah ko-nya adalah kobarkan iman. Mu-nya itu adalah muliakan Tuhan. Ni-nya itu adalah mari mengimani. Maka kalau Anda menerima komuni, kata ini bisa Anda terus-terus pakai. Kobarkan iman, muliakan Tuhan, dan mari mengimani. Nah, pengalaman persatuan ini, Yesus sebetulnya sudah memberikan tuh pengalaman-pengalaman nyata dalam seluruh kehidupannya. Maka saya katakan bahwa ada 3 api atau 3 vitamin dasar yang sebetulnya telah diberikan Yesus supaya kita dapat berkomuni atau menjadi pribadi ekaristi yang siap dipilih, diberkati, dipecah, dan dibagi-bagi. Vitamin yang pertama yang saya temukan adalah vitamin C. C itu adalah cinta untuk berbagi. Cinta adalah kasih. Seperti Yesus yang kasih itu memberikan roti. Roti Anda bisa menyimak, membayangkan adalah hasil olahan insani, manusia. Sedangkan ikan itu hasil olahan alami atau yang kita sebut sebagai ilahi. Anda kalau mau berhenti di sini, sebetulnya pemaknaan 5 roti dan 2 ikan menjadi sangat mendalam. Bahwa ada campur tangan yang sangat insani manusiawi, tetapi di dalamnya juga ada ikan sebagai hasil olahan alami atau ilahi. Maka Anda bisa menggatokkan ini dalam seluruh kehidupan Anda. Mau mendapatkan rahmat adalah perjuangan hasil olahan dirimu sebagai manusia, tetapi tidak melupakan hasil olahan Allah sebagai sang ilahi. 2 ini. Maka kita juga harus mau berbagi pada orang lain. Maka dalam Injil dikatakan bahwa kamu harus memberi mereka makan. Itu yang pertama, C, vitamin C, cinta untuk berbagi. Vitamin yang kedua yang temukan adalah vitamin D. D adalah doa untuk beriman. Masih ingat ketika ada masalah logistik, 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang, Yesus meminta mereka semua duduk, tanda kutip, diam dan merendah bersama-sama dengan yang lainnya. Kata kuncinya itu, duduk, diam, merendah bersama-sama dengan yang lainnya. Lalu dia ngapain? Dia berdoa, menengadah ke atas dan memohon berkat kepada Bapaknya. Lalu apa yang terjadi? 5 ikan dan 5 roti dan 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Dari poin vitamin D saya mengatakan begini. Pastinya Bapak Ibu teman-teman dengan doa yang impossible itu menjadi AM possible. Yang impossible menjadi AM possible. Sesuatu yang enggak mungkin menjadi mungkin. Itu doa. Yang kurang menjadi lebih, yang lemah itu menjadi kuat, yang 5 roti dan 2 ikan menjadi cukup untuk 5.000 orang laki-laki, bahkan bersisa 12 bakul penuh. Itu vitamin D, doa untuk beriman. Vitamin yang terakhir adalah vitamin E. E itu adalah ekaristi untuk bersyukur. Ekaristi untuk bersyukur. Yang tidak pernah berekaristi berarti adalah orang yang jarang bersyukur. Atau saya menegaskan orang yang malas berekaristi artinya dia tidak pernah mensyukuri hidup yang Tuhan kasih kepadanya. Ekaristi, saya sebut lagi ekaristi. Anda bisa ingat supaya Anda senang berekaristi. Ekaristi adalah elok karena Kristus ada di dalam hati. Itu ekaristi. Maka kalau Anda rajin berekaristi, harusnya ada Kristus di dalam hati kita. Roti serta ikan dipecah dan dibagi buat semua orang. Bukankah tanda misteri ekaristi bahwa Tuhan hadir sebagai yang siap dipecah dan dibagi-bagi untuk kita. Maka ada 3 trilogi atau trilogi jalan iman ketika Anda mengalami atau memasuki perayaan ekaristi. Jalan yang pertama adalah jalan pemurnian. Anda menerima berkat Tuhan, itu pemurnian. Yang kedua jalan pencerahan.
Anda mendengarkan khotbah, Anda mendengarkan sabda Tuhan, Anda mendengarkan nyanyian, Anda mendengarkan mazmur yang begitu indah, itu pencerahan. Dan jalan yang ketiga adalah jalan persatuan. Ini penting juga. Anda menjadi satu. Maka saya selalu bilang, mari menyapa kanan kiri Anda. Kota tuh seringkali individunya kencang sekali ya. Anda duduk bersama-sama Ekaristi tapi Anda tidak kenal siapa kanan kiri Anda. Bahkan juga tidak mau kenal Romo. Betul? Betul? Dan gak mungkin orang yang mengalami Ekaristi, pulang berekaristi itu bergosip. Gak mungkin. Jalan persatuan. Di parkiran berantem. Karena mobilnya mau duluan. Gak mungkin. Berarti tidak mengalami yang namanya trilogi jalan iman. Jalan pemurnian, jalan pencerahan, dan juga jalan persatuan. Nah akhirnya sebetulnya satu hal yang saya selalu ingat dalam refleks saya, ketika saya merayakan Ekaristi, ketika saya mempersembahkan Ekaristi, baiklah saya memulai dengan 3 rumusan dasar yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama adalah ABC. A adalah awalilah dari apa yang ada. Tuhan meminta kepada Anda mengawali bukan dari sesuatu yang mengawang-awang, tetapi dari sesuatu yang ada dari diri Anda yang Tuhan telah kasih, talenta dan sebagainya. B, bagikanlah dengan penuh sukacita. Dan C, yang tidak kalah penting adalah cinta Tuhan yang akan menyempurnakannya. Artinya kalau kita mau melirik lebih jauh tentang hidup kita, bukankah kita sebetulnya sudah punya 5 roti? Apakah itu Romo? 5 jari tangan, 5 jari kaki, 5 indera dan sebagainya. Dan kita sudah punya 2 ikan. Apa 2 ikan itu? Kita punya 2 mata, kita punya 2 tangan, kita punya 2 kaki, dan kita punya 2 telinga. Maka akhirnya hari ini saya mau menekankan kepada Anda, Bapak Ibu walaupun Yesus telah pergi, bangkit, tetapi dia meninggalkan sesuatu hal yang begitu indah adalah persembahan dirinya dalam Ekaristi, dalam wujud tubuh dan darah Kristus. Nah itu yang harus diingat dalam diri kita. Maka kita mari bersyukur bahwa hari ini kita boleh menikmati kasih Allah lewat Ekaristi. Dan saya mengajak kepada Anda yang malas-malesan, yang Ekaristinya terlambat terus, ayolah, punya habit yang baik untuk apa? Ini hidup kita nih. Ekaristi itu bukan lagi sesuatu hal yang wajib, tapi sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Titik. Akhirnya saya boleh menutup dengan sebuah lagu? Boleh enggak? Nah, kalau boleh, semoga enggak fals ya. Judulnya Bapa yang Mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik.
Engkau sungguh baik. Tahu lagu itu gak? Nyanyi bareng yuk. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari Bapak Ibu, teman-teman terkasih, kita hening sejenak, kita mohon rahmat Allah supaya sungguh hari ini kita dapat diberikan rahmat untuk bisa mensyukuri Ekaristi yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan itu pula yang menjadi pedoman kita untuk melangkah dalam cinta Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup ini.